Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan selepas salat subuh ini kita kembali dapat melanjutkan pengajian kita, yaitu membahas tentang tafsir surah Al-Ma'un. Pada pertemuan kita tadi malam, ya, kita sudah membahas tentang dua sifat, ya, atau dua ciri orang yang mendustakan hari pembalasan, yaitu orang yang tidak berbuat baik kepada anak yatim, ya. Kemudian juga di antara ciri yang lain yaitu seseorang yang tidak memberikan makan kepada orang miskin, atau seseorang yang menghalang-halangi orang lain berbuat baik kepada orang miskin, ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, ya. Ini diantara ciri orang yang mendustakan hari pembalasan, ya. Orang yang tidak yakin terhadap hari kiamat, ya, hari pembalasan, yang setiap amal itu pasti akan dibalas. Baik, tentang orang miskin, ya, orang miskin, ya, terkadang digandingkan dengan fakir, ya. Ada istilah fakir, ada istilah miskin, ya. Yang mana kedua istilah ini idza ijtama'a iftaraqa, ya, wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila dikumpulkan dalam satu kalimat, maka fakir memiliki makna tersendiri dan juga miskin memiliki makna tersendiri. Kalau dalam satu ayat, ya, atau dalam satu hadis dikumpulkan secara bersamaan, ya, disebutkan fakir, disebutkan miskin, maka kedua-duanya memiliki arti yang berbeda-beda, ya. Tapi kalau disebutkan bersendirian, ya, idza iftaraqa ijtama'a, ya. Apabila disebutkan hanya fakir saja, ya, mungkin dalam satu ayat atau dalam satu hadis disebutkan hanya fakir saja, maka itu juga termasuk miskin. Kalau disebutkan miskin saja, maka di situ juga termasuk fakir, ya. Seperti dalam surah ini, ya, Allah menyebutkan hanya miskin saja, berarti juga termasuk fakir, ya. Dan hal yang seperti ini banyak sekali dalam Al-Quran, ya. Seperti contoh Allah sebutkan al-birru wat taqwa, ya. Al-birru wat taqwa, ya. Al-birru artinya kebaikan, ya. At-taqwa artinya takwa, ya. Terkadang Allah sebutkan al-birru wat taqwa ini bersamaan, ya. Al-birru wat taqwa ini disebutkan secara bersamaan. Maka kalau disebutkan secara bersamaan, al-birru maknanya adalah, ya, atau pemahamannya yaitu mengerjakan kebaikan. Sedangkan at-taqwa itu adalah meninggalkan keburukan. Nah, itu kalau disebutkan secara bersamaan. Terkadang dalam satu ayat atau dalam satu hadis disebutkan secara terpisah, ya. Al-birru disebutkan, al-birru tidak digandengkan dengan takwa. Disebutkan dalam satu ayat atau dalam satu hadis takwa saja, al-birrunya tidak disebutkan. Maka kalau disebutkan secara bersendirian al-birru, maka di situ juga termasuk takwa, ya. Dan takwa disebutkan secara bersendirian, maka di situ juga termasuk al-bir, ya. Jadi makna albir, ya, albirru kalau disebut bersendirian, jadi maknanya adalah melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, ya, sama saja sebenarnya. Meninggalkan keburukan itu adalah kebaikan. Takwa yang
makna ya, makna kalau disebutkan secara ya bersamaan dengan albir itu artinya meninggalkan keburukan. Tapi kalau disebutkan sendirian maka at-taqwa juga termasuk melakukan kebaikan ya. Jadi hal yang seperti ini ya banyak sekali dalam Al-Qur'an ya. Yang kedua kata yang memiliki makna yang sama kalau disebutkan secara terpisah ya. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan mereka dua kata ini memiliki makna masing-masing ya. Tapi kesemuanya ya saling berkaitan ya. Saling berkaitan ya. Seperti hanya fakir, miskin ya, kedua-duanya sama ya, saling berkaitan. Kemudian diistilahkan fakir ya. Fakir ini adalah lebih parah daripada miskin. Kalau miskin seseorang yang tidak mampu memenuhi seluruh keperluan hidupnya ya. Seluruh keperluan hidupnya. Tidak sampai bisa ke semua keperluannya dia penuhi ya. Kalau misalkan ya, keperluan orang miskin ini dalam sebulan misalkan ya, dalam sebulan dia harus perlu ya menghabiskan biaya hidup untuk dirinya dan keluarganya, untuk anak dan istrinya itu mungkin 3 juta ya. 3 juta ya. Tapi ternyata penghasilan pekerjaannya cuma 2.500.000 misalnya. Berarti dia masih perlu 500.000 lagi untuk memenuhi keperluan hidupnya. Maka ini adalah orang miskin ya. Ini termasuk miskin ya. Adapun fakir ya, fakir itu lebih parah daripada miskin. Dia tidak bisa memenuhi ya, bahkan setengah dari keperluan hidupnya dia tidak bisa penuhi. Kalau misalkan keperluan hidupnya 3 juta per bulan ya, dia harus kasih makan anak istrinya ya, ngasih pakaian ya. Dalam sebulan tuh 3 juta ya. Ternyata penghasilan dia bekerja cuma 1 juta misalkan atau 1.500.000 ya. Bahkan ya setengahnya pun tidak sampai ya. Mungkin 1 juta ya, 1 juta berarti dia harus perlu mengeluarkan ya, dia harus perlu memerlukan uang sekitar 2.500.000 2 juta lagi ya. Ini berarti fakir ya, fakir. Apalagi kalau misalkan seseorang ya, penghasilannya lebih rendah daripada itu ya. Ini maka fakir ya. Jadi fakir ini lebih ya kasihan daripada miskin ya. Namun kedua-duanya tetap harus menjadi prioritas utama ya. Makanya dalam hal pemberian zakat ya, terutama zakat mal ya. Zakat mal itu diperuntukkan untuk 8 asnaf ya. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Maka di antara 8 golongan ini yang paling berhak yang harus kita dahulukan adalah fakir dan miskin. Ya, fakir dan miskin. Kenapa? Karena mereka tentunya yang lebih mengharapkan ya. Mungkin kalau di 6 asnaf yang lain ya, mungkin ada di antara mereka yang kaya ya, dan lain sebagainya ya. Meskipun mereka juga berhak, tapi hendaknya fakir dan miskin ini lebih diperbanyak porsinya, karena tentu mereka yang lebih memerlukan ya. Bayangkan mereka perlu makan ya, perlu mungkin keperluan hidupnya ya, mungkin biaya anaknya sekolah ya. Kasihan ya. Jadi mereka lebih harus diprioritaskan. Makanya yang lebih disebutkan pertama kali adalah fuqara wal masakin ya. Fakir dan miskin yang disebutkan Allah pertama kali. Karena memang mereka ini harus diprioritaskan ya. Itu untuk zakat mal ya. Terlebih zakat fitrah ya. Zakat fitrah yang dikeluarkan setiap tahunnya setelah seseorang menunaikan ibadah puasa ya. Dan zakat fitrah itu lebih khusus lagi ya. Bukan kepada 8 asnaf ya. Beda dengan zakat mal. Zakat fitrah memang khusus untuk orang fakir dan miskin ya. Bahkan Nabi bersabda ya, fungsi zakat fitrah itu untuk orang miskin ya, tu'matan lil masakin ya, memberi makan orang miskin ya. Maka kalau golongan yang 6 ya, yang lainnya itu tidak berhak menerima zakat fitrah ya. Karena zakat fitrah itu untuk orang miskin
ya, orang fakir ya, kasih kasih beras ya, kasih duit ya. Kalau misalkan seorang zakatnya dengan duit, ya udah kasih duit ya, untuk dia beli beras, untuk dia beli apa misalkan ya, untuk keperluannya di hari Lebaran ya. Kasih beras, kasih kalau perlu kasih lauknya ya, atau kasih beras, kasih duit plus juga kasih duit ya, supaya mereka pada hari Lebaran tidak minta-minta ya, tidak tidak memiliki makanan, kasihan ya. Mereka juga punya hak untuk bergembira ya, bahagia seperti orang-orang yang lain pada hari saat Lebaran ya. Baik. Nah, kalau ada orang yang punya kelebihan ya, apalagi sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat ya, kemudian dia tidak mengeluarkan ya, maka ini termasuk ya, orang yang dikategorikan dalam ayat ini ya. Dia tidak mau mengeluarkan, bakhil terhadap hartanya ya. Padahal dia berkecukupan ya, nggak mau misalkan ya. Yang lebih parah lagi, dia nggak mau memberi makan ya kepada fakir dan miskin, plus juga dia melarang orang untuk berbuat baik kepada fakir dan miskin. Ini lebih parah lagi ya. Dia sendiri nggak mau berbuat baik ya. Orang lain mau berbuat baik dia larang ya. Jangan kasihan jangan kasihan kamu sama fakir miskin ini ya. Ini mereka ini pemalas ya, apalagi sampai ngata-ngatain mereka ya, pemalas misalkan ya, tidak menaruh belas kasihan ya. Orang dilarang ya. Ya, ini yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini ya, wala yahuddu ala ta'amil miskin ya. Orang mau buat baik dilarang sama dia ya. Termasuk orang yang mau berbuat baik pada anak yatim dilarang ya. Ada orang ingin menyantuni anak yatim misalkan, ingin memberikan perhatian terhadap anak yatim dilarang ya. Tidak diizinkan sama dia. Nah, ini juga termasuk ya. Termasuk berarti sama halnya menghalang-halangi orang ingin berbuat baik ya. Orang yang bakhil ya, dia tidak ingin bakhil sendiri, dia ingin mengajak orang lain juga bakhil ya. Maka orang yang seperti ini nanti diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surah An-Nisa, alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih ya, wa a'tadna lahum adzabam muhina ya. Itu orang yang bakhil, orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya ya. Kemudian juga menyuruh orang juga untuk bakhil ya, menyembunyikan apa yang Allah anugerahkan kepada dia ya dari karunia-Nya ya. Yang ngasih rezeki adalah Allah ya. Allah titip rezeki itu berlebih ya, supaya diberikan kepada orang yang berhak, tapi dia nggak mau ya. Maka apa kata Allah? Kami akan sediakan bagi mereka yaitu adab yang menghinakan ya. Adab yang menghinakan. Orang yang seperti ini nanti akan disiksa ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebakhilannya ya, karena kekikirannya tidak mau mengeluarkan ya hartanya untuk orang yang berhak. Baik. Kenapa hal yang semacam ini bisa terjadi? Karena tentunya saking kerasnya hati ya, orang tersebut ya, orang yang bakhil hatinya keras ya, hatinya keras sehingga tidak memiliki rasa iba ya, tidak ada perasaan kasihan ya. Beda kalau misalkan masih ada perasaan kasihan, meskipun dia nggak ngasih, tapi ada perasaan kasihan, ini masih mending. Dia nggak ngasih misalkan ya, ya mungkin seseorang tidak memberi fakir miskin ya, mungkin dia ada alasan ya, mungkin uangnya nggak cukup, atau mungkin dia ada keperluan lain ya, sehingga dia tidak bisa, tapi dia dalam hatinya masih menaruh kasihan ya, ini masih mending ya, ini tidak terancam dengan ayat ini ya, karena dia punya belas kasihan ya. Wah, kasihan ya, mungkin dia berpikir ya, nanti kalau saya punya uang saya akan kasih ya, saya akan kasih dia ya. Maka ini tidak termasuk yang diancam ya. Beda dengan dia rasa kasihan pun tidak ada ya, nggak ada rasa kasihan ya. Berarti memang hatinya sudah keras ya, sudah keras hatinya ya. Ini disebabkan karena keimanannya terhadap hari pembalasan itu tidak ada ya, atau kurang ya terhadap keyakinannya hari pembalasan ya, sehingga tidak ada rasa kasihan ya,
lihat anak yatim ya, anak yatim itu padahal keluarganya tidak ada rasa kasihan ya, justru malah dia seenaknya berbuat zalim terhadap anak tersebut. Makanya kata Nabi SAW ya, apabila kamu ingin lembut hatinya ya, apabila kamu ingin lembut hatinya ya, maka sering-seringlah mendekati anak-anak yatim ya, usaplah kepala mereka ya, maka itu yang akan menjadikan hati seseorang lembut ya. Kalau kita ingin lembut hati kita ya, udah kita dekati aja anak yatim, siapa mungkin keluarga kita ya, mungkin ada anak yatim di lingkungan keluarga kita atau mungkin di lingkungan masyarakat kita dekati ya, kita sapa mereka, kita usap kepala mereka ya. Kata Nabi, usaplah kepala mereka ya, maka dengan seperti itu hatimu akan menjadi lembut ya. Tentu kita akan ketika mengusap anak yatim ya, kita usap ya, mungkin dia masih kecil, umur 5 tahun ya, umur 4 tahun sudah nggak ada bapaknya, umur 7 tahun tidak ada bapaknya ya, kita datangi, kita usap ya, apalagi kalau kita kasih duit ya, senang mereka dikasih duit ya. Dia nggak punya sosok seorang bapak ya, bapaknya meninggal ya, dia kehilangan sosok bapaknya yang melindunginya ya, kita datang hadir untuk memberikan semangat kepada mereka ya, kita usap ya, kita motivasi ya. Apalagi kalau misalkan pada saat anak yatim tersebut dalam keadaan sedih ya, kita datangi, kita hibur, wah ini senang sekali mereka ya. Kita hibur ya, kita berikan semangat ya. Apalagi kalau misalkan dia teringat sosok bapaknya ya, kita sampaikan, nak kamu jangan menyerah ya, kamu pasti bisa ya, seperti anak-anak yang lain, kamu bisa menjadi orang yang sukses ya. Wah dia senang sekali ya, gembira hatinya ya, maka itu akan menjadikan hati kita menjadi lembut ya. Termasuk juga tatkala kita bergaul dengan orang-orang miskin ya, kalau kita sering bergaul dengan orang-orang miskin ya, itu akan menjadikan hati kita lembut ya, karena kita akan tahu penderitaan mereka ya. Beda kalau seseorang tidak pernah bergaul dengan orang-orang miskin ya, mungkin gaulannya cuma orang-orang berpangkat, orang-orang kaya saja ya. Maka kalau gaulannya terhadap orang-orang kaya saja ya, mending kalau orang kaya tersebut adalah orang kaya yang rendah hati ya. Maksudnya orang kaya yang sombong ya. Orang kaya yang sombong, orang yang selalu pikirannya adalah dunia ya, ini tentu akan mengeraskan hati ya, sehingga dia tidak lagi iba dengan orang-orang miskin ya, orang-orang rendahan ya. Makanya Nabi SAW ya, Rasulullah SAW, beliau punya sahabat banyak, dan sahabat-sahabat beliau itu tidak hanya orang-orang kaya saja, sahabat beliau juga banyak yang miskin ya, dan beliau bergaul dengan mereka sama, tidak membedakan siapapun, mau orang miskin mau orang kaya ya. Bahkan Nabi SAW ya juga ya sering ya, mengusap kepala anak yatim ya, berbincang-bincang dengan mereka, ngobrol dengan mereka. Inilah yang menjadikan hati beliau sangat lembut sekali ya. Beliau terkadang ya bersama orang-orang miskin ya, beliau tidak gengsi ya, tidak gengsi. Bersama sahabatnya misalkan siapa, Abu Hurairah ya, orang-orang yang tidak punya rumah, beliau bergaul dengan mereka ya. Tidak pilih-pilih ya, mungkin berteman dengan orang kaya saja ya, orang miskin tidak ditemani misalkan ya. Makanya kalau kita lihat di zaman sekarang ya, kenapa ya, orang-orang ya banyak mungkin yang tidak menaruh belas kasihan terhadap orang miskin, karena mungkin gaulannya ya, pergaulannya dengan orang-orang yang kaya tapi ya hatinya keras ya. Kalau kita misalkan bergaul dengan orang-orang yang seperti ini ya, maka kita akan sedikit banyak terpengaruh ya. Kita mau sedekah dilarang sama mereka, nggak usah dikasih ya. Mereka tuh malas ya. Sehingga tidak ada rasa iba di dalam hatinya ya. Maka kita gaul saja sama siapapun ya, mungkin sama tukang becak ya, sama tukang parkir ya, sama orang-orang miskin lah, mungkin sama orang-orang yang ekonomi yang ke bawah ya. Dengan seperti itu kita akan mengetahui penderitaan mereka, dan dengan seperti itu juga kita lebih mudah bersyukur ya.
kita lebih mudah bersyukur ya. Beda kalau kita temanannya hanya orang-orang kaya ya, mungkin kita tidak akan mudah bersyukur. Karena yang ada nanti hanya mengedepankan gengsi ya. Makanya kata Nabi SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum ya, fawa ajdar alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah, pandanglah kepada orang yang lebih rendah ya. Maksudnya apa? Dalam urusan dunia. Lihat ya, apalagi kalau orang yang sering datang ke pemukiman orang miskin, melihat ya rumahnya mungkin atapnya bocor ya, kemudian ya, rumahnya mungkin tidak seperti rumah kita. Alhamdulillah kita bersyukur kita punya rumah ya, lumayan rumahnya ya, tidak seperti mereka. Alhamdulillah kita bisa bersyukur ya. Kemudian juga dengan seperti itu akan melembutkan hati kita sehingga menjadi orang yang lembut hatinya dan ada perasaan iba ya. Kalau kita punya harta lebih kita akan keluarkan, wah kasihan nih ya, mungkin mereka sudah beberapa hari tidak makan ya, mungkin mereka makannya cuma apa adanya, beda dengan kita, mungkin kita banyak punya persediaan makanan, udah kita kasih ya, sehingga dengan itu kita menjadi orang yang lembut ya. Jangan kita pandang orang yang lebih di atas, wala tanzuru ila man huwa fawqakum ya, memandang orang yang di atas ya, kita tidak akan pernah bersyukur ya. Kata Nabi, fa huwa ajdar alla tazdaru nikmatallah, karena dengan seperti itu memandang orang yang lebih rendah, tidak memandang orang yang berada di atas, itu akan menjadikan kita mudah bersyukur ya, tidak mudah meremehkan nikmat yang kita dapatkan ya. Terkadang kita kenapa tidak mudah bersyukur ya, padahal Allah sudah kasih kita nikmat yang luar biasa ya, banyak, tapi yang kita lihat adalah orang yang ada di atas kita dalam urusan dunia, itulah yang menyebabkan apa yang kita dapatkan itu ya serasa kecil ya. Padahal kita mungkin sudah punya mobil ya, rumah sudah megah ya, segala perabot peralatan yang lengkap. Tapi yang kita lihat orang yang punya pesawat ya, wah enak sekali dia punya pesawat ya, kemana-mana bisa tidak macet ya. Enak dia kalau kemana-mana pakai helikopter ya. Beda kalau saya pakai mobil, kalau macet aduh telat ke kantor atau dan sebagainya. Wah, kalau dia tinggal terbang sampai ya. Maka kalau seperti itu kita tidak akan pernah mensyukuri apa yang kita punya ya. Padahal kita sudah punya mobil ya, punya macam-macam ya. Tapi kalau kita pandang orang yang punya sepeda motor, alhamdulillah saya punya mobil, kemana-mana nggak kehujanan ya. Beda dengan teman saya, dia cuma punya sepeda motor ya, kalau kemana-mana hari hujan dia harus pakai jas hujan ya. Maka dengan seperti itu kita akan mudah bersyukur ya. Yang punya sepeda motor juga jangan pandang yang punya mobil ya. Pandang orang yang tidak punya sepeda motor ya. Mungkin kemana-mana naik sepeda ya, atau jalan kaki ya. Itulah Nabi mengajarkan kita agar kita mudah bersyukur ya, sehingga hati kita ini merasa luas ya, tidak sempit ya. Terlebih kalau misalkan seseorang ya hatinya ya menaruh kasihan terhadap orang-orang yang harus dibantu ya. Iba ya, merasa iba ya. Merasa iba itu adalah sudah nilai plus ya. Meskipun pada akhirnya mungkin dia tidak bantu, tapi dia ada rasa kasihan. Wah kasihan ya dia, rumahnya digusur misalkan, nggak punya rumah, harus tidur di mana misalkan ya. Wah kasihan ya. Selain kita kasihan, kita bersyukur dalam kondisi yang kita miliki ya. Baik. Nah inilah di antara ciri orang yang mendustakan hari pembalasan ya, yaitu orang yang menghardik anak yatim, kemudian tidak memberikan santunan ya terhadap orang miskin ya. Maka ini dua golongan yang harus kita perhatikan ya, anak-anak yatim dan orang miskin ya. Kalau misalkan anak yatim tersebut sudah balik ya, kalau sudah balik berarti dia tidak termasuk yatim lagi ya. Ya, termasuk yatim lagi ya. Terus apakah masih kita bantu? Kita lihat kalau misalkan dia tergolong orang miskin, maka kita bantu ya. Bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya ya. Misalkan dia sudah berumur 18 tahun ya. 18 tahun ya. Kita lihat, oh dia ini miskin ya.
Maka kita bantu mereka bukan karena yatimnya udah lewat, nah dia sudah balik, tapi dia miskin ya, maka kita bantu juga ya, kita bantu ya. Beda kalau misalkan anak yatim ini ya, dia sudah balik ya, dia sudah tidak yatim lagi, dia termasuk golongan orang kaya, dia sudah bisa bekerja sendiri ya, dia sudah bisa sukses ya, ya sudah, berarti dia sudah selesai masa yatimnya ya. Jadi seperti itu ya. Kalau dia tergolong orang miskin ya terus kita bantu ya, mungkin kita perhatikan ya, meskipun dia sudah lewat masa yatimnya, tapi dia tergolong golongan yang satunya lagi, itu orang miskin ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, di antara ciri orang yang mendustakan hari pembalasan, yaitu adalah orang-orang yang dalam sholatnya melalaikan sholatnya ya. Itu ayat yang keempat dan ayat yang kelima ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun ya. Maka celakalah orang yang sholat ya, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Nah, di dalam ayat ini Allah tidak membicarakan tentang orang yang meninggalkan sholat ya. Yang Allah bicarakan di sini orang yang sholat, karena orang yang meninggalkan sholat itu sudah jelas ya, sudah jelas hukumnya ya. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu sudah jelas ya. Bahkan ya, para ulama ya berpendapat ya, seseorang yang meninggalkan sholat bisa sampai kepada kepada seseorang keluar dari Islam, atau bahasa lainnya bisa dianggap kafir, karena Nabi SAW bersabda, al-ahdu bainana wa bainahum tarkus sholah. Perbedaan antara kita, kata Nabi, orang Islam ya, dengan mereka itu meninggalkan sholat ya. Bahkan sampai sebegitunya Nabi ya, mengancam ya, orang yang meninggalkan sholat itu bisa dihukumi kafir ya, kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Ya minimal orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi fasik ya, dosa besar. Dihukumi kafir kalau misalkan dia berkeyakinan sholat itu tidak wajib. Kenapa nggak sholat? Sholat nggak wajib kok. Kalau misalkan seperti itu keyakinannya, berarti ini sudah jatuh kepada kekafiran. Tapi kalau seseorang meninggalkan sholat masih meyakini wajibnya sholat, dan dia meninggalkan karena malas ya, dia masih Islam ya, tidak keluar dari Islam, tapi dia dihukumi sebagai fasik. Fasik itu orang yang melakukan dosa besar ya. Yang jelas meninggalkan sholat dosa besar, apalagi dengan sengaja ya meremehkan ya. Maka ya dalam hal ini ya tentu banyak rinciannya, tapi yang jelas intinya meninggalkan sholat ini ya, sudah disepakati ya, hukumnya jelas sekali ya. Nah, yang dibicarakan Allah dalam surah Al-Maun ini bukan orang yang meninggalkan sholat, orang yang sholat ya, orang yang sholat saja nih dibahas oleh Allah ya. Nah, di ayat 4 ya, di ayat 4 Allah berfirman, fawailul lil musallin, wailun ya, maka celakalah orang yang sholat ya. Kalau misalkan kita hanya memahami ayat secara sepihak saja, sepotong saja, ini nanti akan pemahamannya keliru ya. Kalau misalkan nih kita hanya membaca ayat 4 saja, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Orang sholat celaka, di mana orang sholat celaka? Padahal sholat itu kan baiknya. Ini biasanya metode orang liberal. Metode orang liberal tuh suka potong-potong ayat, potong-potong hadis. Mereka ternyata juga berdalil, tapi dalilnya sepotong-sepotong untuk membenarkan ajaran mereka ya. Tuh lihat kata mereka, orang sholat dicela oleh Allah ya. Kalau gitu ngapain sholat? Ini kalau pemikirannya orang liberal ya. Padahal ada penjelasannya ayat selanjutnya ya kan? Ya, ayat selanjutnya yang menjelaskan tentang yang dimaksud oleh Allah orang yang sholat yang seperti apa ya, yang dicela itu ya. Tapi kalau orang liberal biasanya hanya sepotong ya, sepotong saja.
ya, dalam hal memahami ayat ya. Ya, kita nggak bisa seperti itu ya. Sama kita dalam memahami suatu permasalahan nggak bisa cuma mengandalkan satu hadis langsung kita simpulkan, nggak bisa ya. Harus cari juga hadis yang lain yang membicarakan hal yang sama ya, baru dapat kesimpulan ya. Baru dapat satu hadis langsung oh ini akhirnya keliru pemahamannya ya, akhirnya menjadi keliru ya. Sama kayak tadi nih yang kita bahas tadi ya, kata Nabi al-ahdu bainana wa bainahum tarkus shalah, perbedaan antara kami orang Islam dengan mereka orang kafir adalah meninggalkan sholat ya. Maka kalau orang yang pemahamannya dangkal langsung ponis, asal ponis saja, dia nggak sholat, kafir dia. Padahal nggak seperti itu ya. Tidak mudah untuk memponis seorang itu kafir ya. Ada persyaratan-persyaratan dan yang memponis pun bukan orang biasa ya. Itu harus kesepakatan para ulama dulu, ijma ulama ya. Orang yang meninggalkan sholat itu harus dirinci dulu. Dia meninggalkan sholat karena apa? Karena malas, tapi masih meyakini akan wajibnya sholat ya berarti dia fasik ya. Orang yang meninggalkan sholat ya karena dia meyakini ya akan bahwasanya tidak wajibnya sholat, nah ini berarti mungkin ya bisa mengarah ke situ ya, tapi tidak juga serta-merta langsung divonis kafir ya. Maka ini harus ya panjang prosesnya seperti itu ya. Jadi intinya dalam hal kita memahami agama ya, dalam hal kita memahami suatu hukum itu gak bisa langsung tergesa-gesa langsung kita simpulkan ya. Sama seperti ini tadi ya, kalau disimpulkan fawailul lil musallin, tidak melihat ayat selanjutnya, oh berarti orang yang sholat celaka. Kok masa sholat celaka? Padahal sholat itu kan ibadah, amal soleh ya. Bahkan sholat itu adalah amal ibadah yang paling agung, kok dikatakan celaka oleh Allah? Oh ternyata yang baca ini nggak paham. Orang ada penjelasannya ayat yang lain ya. Ayat kelima, siapa yang dimaksud? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya ya. Taib. Tentang makna wailun ya, Allah sebutkan wailun, fawailun ya. Wailun itu kalau diartikan ya dalam terjemahan mushaf kita itu kecelakaan ya, atau binasa, celaka ya. Nah kalau dalam tafsirnya wailun ya, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tabari ya, dalam tafsirnya ya, tafsir At-Tabari ya, beliau menyebutkan wail itu adalah sebuah jurang berisi nanah para penghuni neraka yang mengalir ya. Jadi kata Al-Imam At-Tabari, wailun itu nanti di neraka ada wailun ya, jadi sebuah jurang yang di dalamnya itu ada nanah ya. Maka orang-orang yang diancam dengan kalimat wailun ini, mereka akan masuk dalam situ ya, di neraka nanti ya. Dan jurang itu mengalir ya, nanahnya mengalir ya. Kalimat wailun ini atau kata wailun ini banyak sekali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Seperti contoh di surah Al-Mutaffifin ya, Allah juga sebutkan apa? Wailun ya, wailul lil mutaffifin ya. Celakalah bagi orang yang curang ya. Berarti ini termasuk juga ancaman ya, mungkin yang akan dimasukkan ke dalam jurang tersebut. Ada juga di surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailun likulli humazatil lumazah ya. Apa artinya itu? Wailun likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap orang yang mengumpat ya. Ini juga termasuk ya, banyak kalimat ya wailun ini dalam Al-Quran Allah ulang-ulang sebagai bentuk ancaman ya. Berarti kalau yang diancam ini berarti ini perbuatannya sangat parah ya, sangat parah. Termasuk yang diancam adalah orang yang melalaikan sholat ya, orang yang melalaikan sholat ya, fawailul lil musallin ya. Kemudian di dalam pengertian lain ya, wailun itu ya ancaman tadi ya, ancaman, kalimah wa'id yaitu kalimat ancaman ya. Kalau Imam Tabari menafsirkan itu adalah jurang yang di dalamnya ada nanah ya, untuk
siksaan bagi orang-orang yang mendapatkan siksa tersebut, diceburkan ke dalam jurang tersebut. Tapi dalam pendapat lain, ya, dalam pendapat sebagian ulama yang lain, mereka berpendapat wailun itu adalah kalimat ancaman. Jadi kalau orang yang diancam dengan kalimat ini, ya, dalam Al-Quran, ini berarti parah, ya, perbuatan ini parah, ya. Ya, seperti wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang curang, ya. Siapa orang yang curang, ya? Penjelasannya ada di ayat selanjutnya, ya. Apa namanya? Wailul lil mutaffifin, ya. Dan seterusnya itu ada penjelasannya siapa yang dimaksud dengan orang curang, ya. Orang yang dalam hal, ya, dalam hal menimbang, ya. Kalau dia menimbang untuk seseorang, dia kurangi, ya. Kalau dia ingin ditimbang untuk dirinya, dia lebihkan, ya. Ini mutaffifin, ya, curang, ya. Dalam hal yang lain juga curang dalam hal apapun, ya. Curang mungkin dalam hal pemilu, ya, mungkin curang dalam hal apapun, ya, mungkin saja terancam dengan kalimat ini wailun, ya. Makanya hati-hati kita jangan sampai termasuk orang yang diancam seperti itu, ya. Baik. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai dalam salat, ya. Orang yang lalai di dalam salat, ya. Apa yang dimaksud lalai di sini? Yang dimaksud lalai di sini banyak, ya, banyak sekali, ya. Ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud lalai di sini adalah ghafiluna anha, ya, ghafiluna anha. Ghafil juga, ya, diartikan lalai, ya. Tapi maksudnya lalai di sini dia meremehkan, ya, ghafiluna anha, ya. Lalai beda dengan lupa. Lalai beda dengan lupa. Kalau lupa, ya, seseorang lupa, dia memang benar-benar lupa, ya. Mungkin entah sesuatu yang menjadikan dia lupa, ya, sehingga dia tidak tersadar bahwa ini adalah waktu sholat, ya. Kemudian lalai, ya, lalai ini dia ingat kalau ini waktu sholat, tapi dia remehkan, ya. Mungkin dia masih sibuk dengan aktivitasnya, ya, terbuai dengan aktivitasnya, sehingga dia pikirnya nanti sholat nanti saja, bisa dikerjakan nanti, ya. Ini yang dimaksud lalai. Tapi kalau lupa, ya, seorang lupa, ya, apalagi misalkan seorang yang sedang dalam keadaan genting, ya, maka ini tidak termasuk, ya. Seseorang yang dia harus mengerjakan sholatnya di akhir waktu karena sebab sesuatu yang membuatnya genting, ya. Contoh, ya, salah satu contoh misalnya, kan di kampungnya terjadi musibah, ya, entah musibah kebakaran atau gempa dan sebagainya, ya. Pas mungkin kejadian musibah tersebut pada saat sholat zuhur misalkan, pada saat sholat zuhur, ya, nggak mungkin kan pas terjadi musibah mereka sholat, nggak mungkin, ya. Mungkin nanti sholatnya udah ditunda sampai musibahnya berhenti, ya. Ternyata berhenti gempanya itu menjelang asar, sudah menjelang asar, ya, mungkin sekitar 1/4 jam lagi asar, ya, berhenti gempanya. Baru mereka teringat, oh kita belum sholat, ya, akhirnya mereka sholat, ya, 1/4 jam sebelum asar. Sudah, ini tidak termasuk karena mereka menunda, ya, karena ada uzur, ya, dan mereka tidak meremehkan sholat, ya, tidak meremehkan sholat karena sesuatu yang sangat genting ketika itu terjadi, ya. Misalkan lagi seorang dokter, ya, yang dia harus mengoperasi pasiennya bertepatan dengan waktu sholat misalkan. Kalau ditinggalkan pasien ini meninggal, ya, dan dia harus, ya, mau nggak mau, ya udah dia akhirkan waktu sholat, dia harus tangani dulu itu pasien, ya, meskipun dia harus mengakhirkan waktu sholat, dan ini adalah uzur yang syar'i, ya. Karena kalau dia tinggalkan, ya, nanti saya mau sholat dulu, ya, akhirnya meninggal pasiennya, ya, dan ini pasien harus segera ditolong. Maka ini tidak termasuk ancaman dalam ayat ini, ya. Yang diancam dalam ayat ini orang yang meremehkan, ya, ya, menunda dengan meremehkan, dan inilah diantara sifat orang munafik, ya. Orang munafik itu kata Nabi kalau sholat, ya, mereka sholat cepat-cepat, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, tilka sholatul munafik yajlisu yarqub asyamsa hatta idza kanat baina qarnain syaitan
qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Kata Nabi, itulah salat orang munafik, itulah salat orang munafik, itulah salat orang munafik. Ya, Nabi sebutkan 3 kali. Dia duduk menunggu sampai matahari hampir tenggelam ya. Ini Nabi membicarakan salatnya orang munafik, mungkin salat asar ya. Mereka menunggu matahari itu hampir tenggelam. Sampai ketika berada di antara 2 tanduk setan ya, sudah senja, baru dia beranjak berdiri untuk mengerjakan salat asar 4 rakaat. Dan salatnya itu sangat cepat sekali ya. Ya mungkin 1 menit selesai ya. La yadhkurunallaha illa qalila ya. Kata Nabi, mereka tidak berzikir sama sekali ya. Mungkin hanya sebatas gerakan ya, tidak ada membaca kecuali sedikit ya, ya. Ya. Bahkan mungkin tidak sama sekali ya. Ini yang dimaksud salat yang lalai ya. Kenapa? Karena salatnya tidak tumakninah ya, salatnya tidak memperhatikan rukun-rukunnya ya, wajib-wajibnya. Maka ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang salat ya dengan sesuai apa yang dituntunkan oleh Nabi ya, maka ini tidak termasuk yang dicela ya. Jadi yang dicela itu salat yang dia remehkan ya, salat yang tidak memenuhi syarat ya. Ada misalkan orang salat tapi enggak wudu. Ya, dia sadar bahwa dirinya tidak wudu, dia tidak wudu, kemudian langsung sholat, maka ini termasuk juga sholat yang sahun. Ya. Atau misalkan seseorang sholat tapi dia tidak membaca apa-apa dalam sholatnya, ya. Fatihah nggak dibaca, bacaan ruku sujudnya tidak dibaca, ya. Ini juga termasuk. Ya. Atau seseorang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, rukuknya tidak benar-benar. Sujudnya juga tidak benar-benar ya. Duduknya juga ya, atau berdirinya ya, berdirinya asal-asalan ya. Maka ini termasuk juga ya. Makanya ada pernah kita melihat video ya, mungkin itu setiap tahun itu muncul video itu. Orang yang sholat tarawih 7 menit. Cepat ya. Kita perhatikan bacaan mereka, jelas nggak jelas ya. Yang imam baca Fatihah ya nggak jelas. Kok tiba-tiba langsung amin ya, amin ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berdiri lagi ya. 7 menit selesai. Ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailun ya. Mereka sholat iya, mereka sholat ya. Mereka tidak dikatakan tidak sholat, mereka ini sholat, tapi sholatnya dicap oleh Allah sebagai celaka ya. Kenapa? Karena mereka sholatnya sahun. Ada lagi misalkan seorang sholat tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi ya, seperti sholatnya orang Syiah. Orang Syiah kalau sholat ya, beda dengan sholatnya kaum muslimin. Mereka kalau sholat bawa batu ya, batu taruh di tempat sujud ya, itu yang mereka jadikan apa namanya ya, keyakinan ya, pokoknya harus pakai batu. Ini juga sahun ini ya, dicela. Atau sholatnya yang baru-baru kemarin viral siapa? Sholatnya kelompoknya Panji Gumilang gitu ya. Panji Gumilang itu juga ya, masa sholat itu ada barisan sop perempuan laki-laki gabung. Ini juga sahun ya. Mereka sholat tapi sholatnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi ya. Termasuk sahun juga, diancam juga oleh Allah ya. Jadi banyak sekali kategori sahun di sini ya. Jadi bukan hanya sekedar lalai ya. Ya, juga termasuk tadi yang tidak menyempurnakan rukuknya. Makanya kalau kita sholat sudah kita benar-benar saja ya, benar-benar rukuknya bagaimana ya, yang benar seperti apa ya. Jangan sampai setengah-setengah ya, hanya sebatas gerakan ya. Makanya kita harus perhatikan, karena ibadah sholat ini adalah ibadah yang nantinya akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan salat adalah menjadi ibadah tolak ukur bagusnya ibadah-ibadah yang lain ya. Idza saluhat saluha sairu amali ya, wa idza fasadat fasada sairu amali. Salatnya baik kata Nabi akan menjadikan ibadah yang lain baik. Seluruh amalnya baik. Kalau salatnya benar-benar ya, bukan salat yang sahun. Kalau rusak ya, salatnya rusak kenapa? Karena sahun ya. Maka otomatis yang lainnya juga rusak ya.
apalagi meninggalkan sholat ya. Orang yang meninggalkan sholat pasti dah dijamin semuanya rusak, hancur semua, baik urusan dunianya, urusan akhiratnya juga hancur semua ya. Orang yang tidak sholat pasti dia tidak puasa ya, pasti sudah. Orang yang tidak sholat pasti dia tidak bisa ngaji. Orang yang tidak sholat pasti dia gak mau berhaji, pasti sudah ya. Gak ada orang yang rajin puasa gak sholat, gak ada ya. Kalau orang rajin puasa kita lihat sholatnya, oh sholatnya bagus ya. Ternyata sholat itulah yang menjadikan ibadah puasanya bagus ya. Lihat baca Qur'annya, dia rajin baca Qur'an ya. Lihat ibadah yang lainnya ya. Dia rajin ke pengajian, oh dia rajin pengajian. Kenapa? Dia rajin sholat ya. Gak ada orang yang rajin pengajian gak sholat, gak ada ya. Karena inilah sholat menjadi tolak ukur bagusnya ibadah yang lain. Makanya kita perhatikan ya. Kita perhatikan sholat yang benar seperti apa ya. Sholat yang khusyuk ya. Kemudian kita sholat tidak tergesa-gesa, harus tumakninah dan lain sebagainya. Baik, ini saja mungkin dulu yang dapat kita sampaikan ya mengenai tentang tafsir surah Al-Maun. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Demikian ya, salah khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.